Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya akan mereview salah satu keris pusaka yang keberadaannya sekarang sudah sangat langka, yakni keris dengan dapur Sujen Ampel. Pada awalnya saya memperkirakan dapur keris ini adalah dapur sempaner. Namun setelah saya tinjau lebih mendalam berdasarkan literatur dari Serat Sentini, juga dari ensiklopedia keris ya, dua jenis dapur yang saya sebutkan tadi terdapat perbedaan ricikan. Kita review mulai dari jenis dapurnya dulu. Jadi ricikan keris ini lebih mengarah kepada dapur Sujen Ampel. Yang pertama bisa kita lihat di sorsoran keris ini, yaitu gandiknya. Jadi gandiknya, sekar kacangnya bisa diamati. Ini saya perdekat ya. Nah ini saya tunjukkan, saya perdekat. Jadi gandiknya sekar kacang ya, ada sekar kacang, kemudian ada jenggot ini. Ada yang mengatakan ini jenggot ya, bisa diamati bentuk jenggotnya, atau gereneng depan katanya. Ada yang bilang seperti itu. Tapi kalau di literatur Serat Sentini ataupun ensiklopedia keris itu dinamakan jenggot. Kemudian ricikan yang lain itu jalen. Bisa kita lihat. Ini jalennya ya. Maaf, nah ini jalen satu. Kemudian lambe gajah juga satu. Nah ini. Ini lambe gajahnya satu. Yang unik dari keris pusaka ini, sekar kacangnya itu, gelung wayangnya itu menyentuh bilah. Nih, saya fokuskan ya, menyentuh bilah. Kemudian ada pijitan, bisa diamati. Di pijitan terdapat pamor. Nih, pamornya ujung gunung ya, berlapis. Nah ini saya dekatkan. Gandiknya, gandik lugas dan wulung. Walaupun kalau kita amati nanti diperbesar, itu juga ada pamornya. Sedangkan di belakang kalau kita amati terdapat gereneng susun. Jadi baik di pangkal bilah ataupun gandik terdapat gereneng susun. Bahkan kalau kita amati, nah ini gereneng susunnya gereneng susun 3. Ya, donya ya 1, 2, 3. Jadi ada 3 di bilah 1 ini ya, donya. Kemudian di gonjo ada 2. Sedangkan bentuk bilah itu relatif tebal. Jadi itu yang membedakan dengan dapur sempaner. Di sini ada jenggot, kemudian gerenengnya susun. Kalau di sempaner ini tidak ada gereneng susunnya, ricikan yang lain sama. Juga bentuk bilahnya. Jadi relatif tebal. Kekhususan dari keris pusaka ini, di samping ricikan tadi, ini nanti kalau di sudut miring akan kelihatan, yaitu sepanjang bilah terdapat pijitan-pijitan. Jadi sepanjang bilah ada bekas pijitan tangan. Ini saya tunjukkan dulu secara umum. Nah ini. Jadi pada bilah ini kalau kita amati disempurnakan dengan dapur Wengkon Isen. Ini tanpa pembesaran.
Jadi, nah ini maaf ya tanpa pembesaran. Panjang bilah pusaka ini 36,2 cm dengan panjang gonjo sekitar 6,8. Jadi gonjonya 6,8. Ini saya tunjukkan, saya shoot secara bilah mirip. Bisa kelihatan nanti bahwa sepanjang bilah terdapat pijitan. Nanti kalau diperbesar tambah kelihatan. Kita lihat sebaliknya. Nah ini bentuk bilah sebaliknya. Coba saya shoot dari dekat tanpa pembesaran. Nah ini. Jadi gonjo juga ulung. Kemudian yang unik sama dengan tadi, di pijitan ini juga ada pamor. Jadi pamornya ini seperti ini, ujung gunung ya, pada pijitan. Nah ini, tanpa pembesaran, bisa diamati bentuk pamornya sekarang. Tanpa pembesaran. Nah itu. Bagian-bagian yang berwarna hitam atau besi ajinya itu adalah posisi pijitan di pamornya. Jadi jenis pamornya kalau kita amati pada bilah adalah pamor melumah. Sedangkan secara keseluruhan pamor pada bilah atau sisi kedua itu beda dengan sisi pertama. Jadi bisa kita lihat bahwa dalam keris ini dua sisi memiliki pamor yang berbeda. Kalau ini lebih dekat kepada pamor kulit semongko ya. Namun ada pamor tiban, yaitu pada pijitan yang membentuk seperti pamor ujung gunung. Tentunya empu dalam menciptakan sebuah keris pusaka atau sebilah keris pusaka memiliki doa dan harapan yang baik kepada keris pusaka tersebut saat digunakan oleh kesatria pada zaman kerajaan. Jadi kalau kita melihat dari, maaf saya perbesar dulu pusaka ini, dari keris ini dengan dapur, ini saya perbesar 2 kali dengan dapur Sujen Ampel ya. Tentunya dari sisi dapur bisa kita lihat bahwa doa dan harapan empu pada keris ciptaannya agar pemegang dan pemilik keris ini memiliki ketajaman berpikir ya. Ketajaman berpikir dalam menentukan langkah dalam kehidupannya dan disempurnakan dengan dua sisi pamor yang berbeda. Ini perbesaran 2 kali. Ini sisi bagian depan pamornya adalah Wengkon Isen. Tentunya harapannya pemilik pusaka ini mendapatkan perlindungan ya, dari Sang Pencipta dalam mengarungi kehidupannya. Dan kita lihat pada sekar kacang. Nah, sekar kacang bungkem ya pada sisi depan. Tentunya ini mengandung makna menurut saya ini ya. Mungkin pemirsa punya pendapat lain. Adalah pamor panunggem, maaf ya, dapur panunggem, bukan pamor. Jadi diharapkan pemilik pusaka ini bisa mampu membungkam lawannya. Jadi karena bentuk keris pusaka ini bukan untuk diutamakan untuk berperang, tetapi sebagai sekep atau piandel, maka tentunya diharapkan pemilik ini
mampu membungkam lawan-lawannya. Kemudian pada pijitan dengan adanya pamor tipan berbentuk ujung gunung, tersirat doa agar pemilik pusaka ini karirnya semakin menanjak ujung gunung. Ya, ini perbesaran 2 kali bisa diamati. Jadi diharapkan seperti itu. Kalau saya amati juga dari sisi material dan pencampuran yang terjadi dengan pamor, tempat lipat keris ini sangat padat. Dan antara besi aji dengan pamor ini menyatu. Tidak ada retakan sama sekali walaupun usianya sudah ratusan tahun. Bisa kita amati nih di sini. Dengan melihat panjang bilah sekitar 36,2 cm, kemudian bangun dari pusaka ini dan adanya bekas pijitan, tentunya keris pusaka ini dibuat khusus. Apalagi campuran antara besi dan bajanya pada keris pusaka ini relatif lebih banyak bajanya dibandingkan dengan keris-keris pada umumnya. Sehingga walaupun sudah berusia ratusan tahun, bentuk pusaka ini relatif utuh. Walaupun pada bagian pinggir, kalau saya amati, saya tunjukkan ini tetap dengan perbesaran 2 kali, sudah ada yang termakan usia. Ini saya tunjukkan lagi sisi bagian depan, bisa diamati pemirsa. Jadi pada bagian pinggirnya sudah termakan usia. Namun tidak merubah bentuk dan kewingitan dari pusaka ini. Nah, bisa diamati. Secara umum, garis besar, pusaka ini cukup terawat. Estimasi saya ini kondisi pusaka ini mulai dari hari kemarin, lebih 24 jam saya minyaki, ternyata tetap masih ada basahnya. Estimasi saya keris pusaka ini digarap pada era Kerajaan Mataram Islam, ya. Jadi bentuknya dengan panjang ganja yang sekitar 6,8 cm. Ya, tidak begitu panjang. Kemudian dapurnya sujen ampel dan bentuk gereneng susunnya seperti yang saya tunjukkan tadi. Maka estimasi saya itu di Mataram Islam atau mungkin digarap pada zamannya ini Sultan Trenggono, ya, Raja Demak, ya, Raja Islam yang ketiga yang sangat terkenal, yang ekspansi ke daerah Jawa Timur, terutama daerah Tapal Kuda. Karena keris pusaka ini terus terang saya memaharinya dari daerah Jember, perbatasan Jember dengan Banyuwangi, yang merupakan keris pusaka atau keris piandel dari salah satu tokoh agama di situ. Kebetulan cucunya tidak mampu merawat keris pusaka ini, akhirnya saya mahari. Jadi sekali lagi, keris pusaka ini adalah berdapur sujen ampel, ya, panjang 36,2 cm dan panjang gonjo 6,8 cm, panjang peksi sekitar 6,8 cm juga. Pada video lain, bentuk dan kondisi peksi sudah saya upload di channel saya ini. Jadi dapur sujen ampel ini kelihatan kalau di shoot miring seperti ini, posisi pijitannya pada bilah. Nah, ini pada besi aji yang berwarna hitam, ya, seperti mirip bentuknya pamor. Ada yang mengatakan kalau seperti ini pamor sumur Bandung, ya. Dan sangat nampak bekas-bekas pijitan tangan sang ibu.
Jadi keris pusaka ini tentunya dibuat khusus oleh empu pada kesatria pada zaman kerajaan Islam tersebut, yang tentunya memiliki tuah dan harapan ya bagi, saya ulangi lagi, bagi pemilik pusaka ini agar memiliki insting yang tajam, memiliki harapan yang semakin tinggi derajatnya, dan membawa harapan perlindungan keselamatan bagi pemiliknya. Ini semua doa-doa terangkum baik untuk sang pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pamor kerejekiannya juga ada pada bilah sisi sebaliknya ini. Sekian saja dulu review mengenai pusaka ini. Semoga para pencinta Tosan Aji dimanapun berada, ya ini perbesaran 2 kali tetap ya, dalam kondisi sehat walafiat dan tetap jaga kondisi selama bulan Ramadan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.